Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Bapa, tak henti-hentinya kami siapkan hati kami untuk terus dituntun dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Waktu Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Zakaria 10 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ada pernyataan Tuhan melalui Nabi Zakaria yang akan memberi pelajaran sangat berharga bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kepada perikop ini demikian: Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Apabila kita memperhatikan kedua ayat pertama di Zakaria 10 tadi, kita mungkin akan terfokus kepada dari siapakah hujan itu berasal. Namun, coba perhatikan perlahan-lahan kedua ayat firman Tuhan tadi. Pertama-tama, dikatakan di Zakaria 10 ayat 1a demikian: Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Kenapa Tuhan harus mencantumkan kata-kata pada akhir musim semi? Tuhan selalu bekerja pada waktunya, bukan mengikuti waktu yang kita mau. Inilah satu perkara yang perlu kita ingat sungguh-sungguh. Itulah juga mengapa ayat kedua dari Zakaria 10 berkata, Zakaria 10 ayat yang kedua, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Apa yang mungkin dikatakan oleh juru-juru tenung yang disebut sebagai dusta dan mimpi-mimpi yang hampa serta hiburan yang sia-sia? Dalam keadaan paceklik dan kering kerontang, manusia akan mencari berkat dan pertolongan kemana-mana. Dan siapa saja yang dapat menawarkan janji-janji berkat dan pertolongan, sekalipun itu semua bukan dari Tuhan, mereka akan dianggap sebagai alatnya Tuhan. Disinilah penyesatan banyak terjadi. Termaksud juga penipuan-penipuan yang ramai terjadi saat ini dengan iming-iming yang sangat menggoda. Semua itu menjerat banyak orang karena satu perkara: tidak mau memahami dan mau mengikuti waktunya Tuhan. Pagi ini, ketika jalan kita terhambat, bersyukurlah dan mintalah hikmat Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan pada waktu-waktu
seperti ini. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang menuntun dan membawa kita kepada kesempurnaan rencananya. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tuhan, ingatkan setiap kami untuk mau menunggu waktunya Tuhan, agar rencana Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.